Dengan adanya seluruh program ini, diharapkan seluruh kendala usaha pertanian dapat teratasi, sehingga meningkatkan produktivitas petani, dan petani dapat mengelola laba usaha melalui bisnis PTMDP. Inovasi dan sinergi BUMN akan terus dilakukan untuk mendukung wirausaha petani. Saatnya petani berwirausaha, saatnya petani mandiri. Jangan lupa ya buat teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Petani Online. Dan jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian tahu video terbaru dari Petani Online. Itu Bapak dan Ibu sekalian, sebagai selayang pandang tentang PT MDP yang berdiri sejak tahun 2017 pembangunannya dan mulai produksi tahun 2018. Mohon izin saya berdiri. Next. Ini seperti yang diminta oleh panitia bahwa kami dari PT MDP mencoba menyampaikan tentang model bisnis berbasis korporasi yang ada di PT Mitra Desa Pamarican. Next. Ini yang akan mudah-mudahan waktunya tersampaikan itu 20 menit. Jadi ini tujuan, sasaran, visi dan misi, keadaan wilayah, model bisnis, kemudian persoalan-persoalan atau permasalahan yang terjadi di wilayah kami. Lanjut. Jadi untuk PT MDP ini memang awalnya dari kartu tani, Pak. Jadi kartu tani berkembang di Ciamis pada saat itu dan menjadikan kartu tani di Ciamis menjadi, kalau tidak salah, juara 1 Jawa Barat ya Bu ya. Padahal ininya penyerapannya masih sedikit, hanya mungkin di antara kabupaten lain Ciamis paling tinggi pada saat itu, sehingga Bank Mandiri melalui CSR jadi membantu dalam bentuk peralatan, bekerja sama dengan PT Pertani, membantu peralatan tadi RMU yang kapasitasnya 3 ton per jam gitu. Jadi 3 ton per jam itu dalam bentuk beras. Jadi kalau dalam bentuk gabah itu kurang lebih 6 ton per jam. Jadi kurang lebih ya kami produksi sebanyak 16 jam. Jadi 16 jam kali 3 rata-rata 40 ton lah per hari. Jadi dari jam 8 sampai jam 12 malam seperti itu, karena kami melaksanakan 2 shift. Ini latar belakangnya. Jadi secara ini penggarap maupun petani itu kan belum, secara ekonomi belum sejahtera gitu. Kemudian akses permodalannya juga masih kurang, pengetahuan dan budidaya tentang pasca panen masih sangat lemah sekali. Ini sebenarnya sudah latar belakang ini dari dulu gitu ya, belum berubah seperti ini. Nah selanjutnya kita lihat tujuannya. Tujuan berdirinya PT MDP ini sebetulnya ada mengkoordinasikan 4 kegiatan, yaitu pratanam, tadi di pembukaan sudah kami sampaikan, tanam, panen, dan pasca panen. Nah untuk kegiatan pratanam memang kami masih tidak organik gitu. Di Pamarican itu hanya 5 hektar yang murni organik, itu pun secara lab belum diakses benar organik atau tidak. Di Pamarican baru 5 hektar, tetap masih konvensional seperti biasa menggunakan pupuk non organik begitu. Ini jadi mengkoordinasikan 4 kegiatan: pratanam, tanam, panen, dan pasca panen. Kemudian selanjutnya tujuan yang kedua itu kita dibentuk 14 gapoktan itu ada di 14 desa. Pertamanya dari kelompok, membentuk kelompoknya. Kelompok sebenarnya sudah ada, kemudian ada gapoktan desa, digabung lagi gapoktan desa menjadi gapoktan tingkat kecamatan. Jadi kami di Pamarican ada namanya gapoktan tingkat kecamatan. Kalau aturan sekarang nggak boleh, kalau dulu masih boleh gitu di peraturan Menteri Pertanian. Jadi kami kebetulan masih boleh menggunakan gapoktan tingkat kecamatan. Jadi pasar ini itu 1 pintu khusus untuk Pamarican, 1 pintu melalui gapoktan bersama namanya. Kemudian yang kedua, PT MDP juga bertujuan untuk melalui PT MDP dibentuk dikelola secara profesional. Jadi kami itu membentuk, kemudian memberi modal, kemudian pasarnya ada, jaminan pasarnya ada. Jadi MDP itu sendiri.
Kemudian yang ketiga, ini nggak kelihatan ya. Itu untuk apa? Kelemahan kita sebetulnya di petani, di pemangsa ini di apa? Di pasca panen. Lemahnya itu di pasca panen. Lemahnya itu di pasca panen. Jadi umumnya orang pemarican itu habis dirontok, habis dipanen, tidak langsung dirontok, tapi dibiarkan, dikasih apa? Terpal. Besok paginya baru dirontok, dan itu yang menyebabkan jeleknya kualitas beras. Maaf ya, kualitas beras Ciamis itu kalau di pasar induk itu termasuk kelas 2, Pak. Jadi kalau kami kirim beras ke pasar induk Cipinang, asal terjet dari mana bilangnya tidak beras Ciamis, tapi beras Banjar, beras Lombok. Itu disimpannya di sudut, Pak. Beda dengan, maaf ya, dari Garut, dari Tasik, oh di depan itu, sebelah sini, Pak. Dan terjet Ciamis, oh di belakang, Pak. Awalnya seperti itu. Karena apa? Karena kualitas berasnya kurang bagus. Dan memang kami buktikan itu. Rata-rata petani di sana setelah panen itu tidak langsung dirontok, kemudian dijemur, kemudian disimpan. Enggak, tapi dipanen sekarang, disimpan, baru besok paginya dirontok seperti itu. Sehingga ini kami bertujuan terharapkan mampu meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani. Kita coba sebetulnya, jadi di MDP itu selain kita membeli juga ada bimbingan. Ada bimbingan ke petani membantu PPL, sama-sama kita kerjasama dengan PPL. Bahkan kami dari PT MDP membuat plot-plot percontohan agar produktivitasnya meningkat, diharapkan kesejahteraannya meningkat. Sebab harga pasar di kami itu lebih tinggi daripada harga di Tengkulak. Contoh sekarang, di daerah Bapak yakin harga gabah sekarang, apalagi lagi panen, itu harganya berkisar antara 52, 53 rata-rata itu, kecuali beras organik ya. Kami MDP membeli gabah kering giling itu 5.500 per kilogram. Padahal di tingkat petani ada yang beli 48. Jadi artinya kami berharap ini selain produktivitas meningkat, dengan harga jual yang ya memang beda 100-200 kan lumayan kalau ratusan ton net. Nah ini sasarannya. Jadi kami ini ke gabungan kelompok, ke kelompok tani, kemudian satu lagi ke BUMDes. Sebab PT MDP ini adalah pemegang sahamnya BUMN, yaitu MBN, Mitra BUMDes Nusantara, gabungan kelompok tani, dan BUMDes. Jadi PT itu berdiri adanya saham. Pertanyaannya, Gapoktan dari mana itu? Di mana ada modal Gapoktan? Di kelompok aja nggak punya modal. Ini pertama difasilitasi oleh Bank Mandiri, difasilitasi modal, kemudian berdirilah PT. Sebab kalau berdiri PT itu kan harus ada saham, Pak. Kalau tidak ada saham tidak akan berdiri PT. Lanjut. Nah ini visi dan misi PT MDP. Visinya menciptakan nilai tambah usaha tani terbaik untuk peningkatan kesejahteraan petani dan usaha desa. Jadi BUMDesnya. Kemudian selanjutnya menjalankan 4 tahap program tadi yang sudah disebutkan, tanam merata, tanam panen, dan pasca panen. Nih, lanjut. Nah ini sebagai gambaran keadaan wilayah. Jadi kami itu khusus Pamarican ya. Kalau tadi di tayang awal itu sekabupaten, bahkan masih bersatu dengan Pangandaran. Jadi khusus untuk Kabupaten Ciamis ada 27 kecamatan, 35.000 hektar lahan sawahnya, di mana Pamarican merupakan salah satu sentra lumbung padi di Kabupaten Ciamis. Sebab 5 kecamatan Pamarican, Banjarsari, Lombok, Purwadadi, dan Banjaranyar itu luas arealnya kalau disatukan ada 15.000 hektar.
Luas Ciamis semuanya dari 27 kecamatan itu 35.000 hektar. Artinya apa? 50% ada di 5 kecamatan. Dari 5 kecamatan itu, di mana Kecamatan Pamarican merupakan salah satu lumbung beras di Kabupaten Ciamis. Maka PT FDP RMU berdiri di Kecamatan Pamarican. Kita lihat, itu kelompoknya ada 14, kelompoknya ada 131. Kemudian ini petaninya ada 15.634 anggota kelompok dari 131. Produksi padi yang dihasilkan sementara ini data terakhir ya. Ini luas panennya 5.853. 5.853 hektar ini baru memenuhi kebutuhan FDP itu 30%, Pak. Jadi sisanya untuk mereka gunakan untuk makan, untuk sekolah anak. Jadi 30% baru untuk MDP. Ini produksinya rata-rata ini 6,2 ton per hektar. Ini jadi luas sawah 2.916 hektar. Ini luas. Kalau ini masuk di luas panen sebab IP-nya 2,5, 2,3 itu Pamarican seperti itu. Kemudian selanjutnya mengenai jumlah penduduk, saya kira untuk Pamarican tidak perlu ini, tapi yang jelas ini pembinaan yang kami lakukan. Jadi kami ini terus terang aja membuat template bekerja sama dengan IPB. PT FDP bekerja sama dengan IPB membuat sekolah lapang. Cukup besar biayanya itu dengan IPB, hampir di atas 150 juta Pak, untuk kegiatan SL ini. Dan setelah dari IPB kami kembangkan lagi ke masing-masing desa, yaitu di 14 desa tadi. Kemudian pertemuan kelompok juga pembinaan seperti itu, ajang sono. Kemudian pembuatan pilot project di masing-masing desa. Itu ada 10 desa dari 14 desa membuat plot percontohan dari penjabaran dari kerjasama dengan IPB. Lanjut. Nah, itu secara ini kelompok binaannya. Jadi MDP ini dari 131 kelompok se-Kecamatan Pamarican punya binaan, khusus binaan MDP. Jadi dibiayai oleh MDP, kemudian juga padinya harus seragam. Kalau misalnya tanam ceherang, ya ceherang gitu. Tanam impari, ya tanam impari Pak. Kenapa dia nurut? Karena dibiayai. Dikasih uang senilai 12.811.000 per hektar tanpa bunga, tapi nanti bayarnya oleh gabah. Bayar oleh gabah, kami MDP membeli itu Pak, senilai itu. Jadi petani itu pertama dikasih pinjaman, dibayar oleh gabah, gabahnya dibeli oleh MDP untuk tanam berikutnya, seperti itu. Tapi tidak semua Pak, tidak semua. Baru 8 kelompok tani mungkin yang kami ini kan dengan luas areal ini pun berikut-kur kalau ini 517 ini. Jadi jumlah kelompok tani yang dibina 18, tapi yang mendapat tadi bantuan keuangan itu baru 8 kelompok tadi senilai 763 juta semuanya, sebab totalnya adalah 50 hektar lebih kali 12.000 seperti itu. Next. Nah, ini 3 model yang kami bilang tadi. Ini model yang dilaksanakan di PT FDP berkaitan dengan korporasi. Jadi yang pertama, model yang pertama, kita kerjasama dengan Gapoktan. Ada yang umum kerjasama dengan Gapoktan. Jadi tolong dong Gapoktan gitu loh, sediain gabah dengan kriteria seperti ini. Jadi Gapoktan mensuplai ke MDP. Nanti MDP menghasilkan produk premium, medium, dan beras khusus. Beras khusus itu yang warna hitam, merah, tapi ini tidak berkembang. Beras khusus ini pemasarannya kurang bagus. Akhirnya dihentikan. Kita akan kerjasama dengan Jawa Tengah. Kalau mudah-mudahan kalau di sini ada yang produksi beras khusus, kita bisa bekerja sama Pak. Hanya memang pasarnya belum begitu menggembirakan.
Kita kerjasama dengan Gapoktan. Jadi Gapoktan ini adalah menampung produksi yang dihasilkan oleh petani. Jadi begini, kalau petani menjual ke kelompok atau ke Gapoktan, Gapoktan menjual ke PT MDP, PT MDP nanti mengeluarkan nota. Misalnya diterima harga 5.500 misalnya. Nota itu disampaikan ke petani. Ini gabahmu diterima 5.500 dengan kadar air 14%, kemudian kadar hampanya di bawah 10%, diterima 5.500. Gapoktan akan bilang bekas ongkos naik ke mobil, angkut dan ini ada pengurangan 100 rupiah. Jadi harga yang diterima oleh petani adalah 5.400. Jadi seperti itu. Jadi Gapoktan secara terbuka menyampaikan informasi kepada petani. Itu model pertama Gapoktan. Model yang kedua yang saya sebutkan tadi, model Mandiri Amal Insani. MAI ini suatu yayasan, Pak. Yayasan Bank Mandiri yang menampung zakat. Dari sekian ribu, 12.000 kalau nggak salah, pegawai Bank Mandiri seluruh Indonesia dan luar negeri itu menampung zakat dari karyawannya 1 bulan, menurut informasi mencapai 6 miliar. Dan uang itu dipergunakan untuk anak fakir miskin yang terlantar serta berprestasi bisa dikuliahkan sampai perguruan tinggi, disekolahkan. Selain bantuan-bantuan untuk masjid, pendirian masjid. Sekarang dicoba membantu para petani miskin. Tapi kriteria petani miskin adalah memiliki lahan seluas-luasnya 0,5 hektar. Dan itu dibantu senilai 12.811.000 per hektar. Jadi model MAI. Nanti bayarnya seperti saya sampaikan tadi, dibayar dalam bentuk gabah. Jadi kalau setengah hektar itu kurang lebih kan 6.400.000. Kalau harga gabah misalnya 6.000, pada saat dia jual tinggal 6 juta sekian dibagi 6.000. Kalau taruhlah 6 juta gabah, 6.000 berarti dia setor 1 ton. Setor 1 ton, kami membayar 1 ton gitu. Jadi mereka membayar, tidak pulangnya tidak bawa apa-apa, tapi bawa uang senilai 1 ton tadi. Jadi untuk tanam berikutnya itu terus, dan itu dimulai tahun 2000, awal 2020. Jadi kemarin, sekarang udah masuk ke musim tanam kedua. Jadi seperti memang ada aturan-aturannya. Jadi pinjaman sebetulnya dari sananya zakat, Pak. Tapi kalau saya bilang zakat, habis itu. Jadi kalau yang bilang, Pak ini zakat silakan. Kalau zakat kan udah lepas. Ini enggak, Pak. Jadi zakat, tapi harus bayar oleh gabah. Kami MDP membeli lagi gitu. Jadi terus berputar tanpa bunga. Hanya memang harus membayar asuransi wajib. Itu harus dibayar oleh mereka. Di luar itu tidak ada pungutan lain. Jadi terus berputar seperti itu. Kemudian yang ketiga, KUR. Saya kira Bapak dan Ibu sudah mengetahui lah urusan KUR. Kelemahan di Pamarican, KUR itu tidak satu kelompok, Pak. Kadang-kadang satu kelompok yang masuk KUR paling 3 orang, kelompok lain 1 orang. Kenapa? Tidak semua. Karena yang lainnya sudah memiliki utang, itu persoalannya. Leasing, kemudian utang lagi ke bank, ya tidak dapat gitu. Seperti itu. Jadi memang untuk musim tanam sekarang berdasarkan data untuk kecamatan Pamarican aja hanya 76 orang yang mendapat model kredit usaha rakyat ini. Jadi itu Pak mengenai 3 model yang kami kembangkan untuk menghasilkan beras medium, premium, dan beras khusus. Menjualnya kemana? Kami menjualnya ke GDID, ke Sambalaya, ke Indomaret,
ke Alfamart. Cuman Pak, yang saya sedihkan minggu ini, dari sekian ton yang kami kirim ke Bali, ke Hotel Marriott, ada 2 pieces kalau nggak salah, 2 kantong 5 kilo, ada kutu Pak. Sulit kan? Dikembalikan lagi itu 12 ton dari Hotel Marriott, padahal yang lainnya nggak kena kutu. Itu kalau ada 1 aja udah dikembalikan. Artinya apa? Quality controlnya belum bagus gitu Pak. Memang kami masih banyak belajar gitu. Jadi itu yang terjadi. Jadi dijualnya ke itu Pak, ke Bogor, ke Bandung, ke Depok, ke Jakarta. Dan harga penjualan ini sebetulnya masih di bawah organik yang Bapak Ibu proses. Kami menjual kalau untuk kelas medium, itu di angka 10.000. Tapi kalau premium di angka 12.000, 11.500, 11.600. Tapi mediumnya nggak medium pasar Pak. Kita mengikuti aturan menteri. Yang dikatakan medium itu kan 20% brokennya, beras patahnya. Yang dikatakan premium itu kan 15% beras patahnya. Jadi seperti itu. Jadi nggak kelihatan sebetulnya, nggak begitu kelihatan antara medium dengan premium, sehingga agak mahal jualnya Pak. Terus terang aja agak mahal. Sebab kami pun 1 bulan itu harus mengeluarkan untuk gaji karyawan, untuk listrik, untuk operasional itu kurang lebih 130 juta per bulan. Artinya kan biaya itu kan dibebankan kepada penjualan. Seperti itu. Itu tentang PT DP. Next. Ya ini terakhir mungkin Pak. Nanti lebih banyak mudah-mudahan dari diskusi yang lebih banyak. Kita ini persoalan yang terjadi di lapangan. Pertama, gabah yang dihasilkan dari petani tidak seragam. Artinya ada yang nanam yang bulat, ada yang panjang, ada varietas Ciherang, ada Impari, macam-macam varietas. Bahkan dicampur. Sedangkan pabrik kami sebetulnya menerima beras bulat itu, gabah bulat menerima, hanya harus 60 ton. Itu persoalannya. Dan pasar menginginkan beras-beras yang panjang Pak, ternyata tidak beras bulat gitu. Jadi seperti itu Pak. Jadi dari kelemahan kita dan petani itu, makanya kalau MAI karena modal dari kita bisa diseragamkan Pak. Weh sekarang harus Impari 42, Impari 32, nurut mereka. Kalau tidak saya cabut, padahal enggak Pak, kalau namanya manjakat kok nggak bisa dicabut. Tapi kalau tidak ya di apa ya, bukan ditakut-takuti ya, diberitahu lah paling tidak dibimbing enak gitu Pak. Jadi hanya terbatas cuma 56 hektar Pak. Tapi lumayan 56 hektar juga cukup bagus. Kemudian kualitas gabah yang dihasilkan kurang baik sehingga berpengaruh tingginya rendemen. Ini yang terjadi Pak. Itu tadi gabah dipanen, dikasih plastik, baru besoknya dijemur dirontok. Maaf Pak, kalau ada yang berprofesi seperti itu rendemennya jatuh sekali Pak. Memang kalau dilihat dari kualitas terjemur nggak kelihatan, tapi kelihatannya setelah diproses Pak. Untung bagi petani, rugi bagi pengusaha tentunya. Jadi banyak yang patahnya Pak. Terus lagi ada warna kuning Pak. Kalau di pendam itu ada warna kuning, itu di sorter. Itu terbuang Pak. Di sorter terbuang, yang kuning, yang hitam, yang putih, susu, yang ini terbuang sebetulnya. Sehingga banyak yang terbuang daripada beras kepalanya, seperti itu. Nah, terus persoalan di kita juga ada tempo pembayaran gabah Pak. Ada tempo. Jadi kami ini terus terang aja temponya 5 hari Pak. Kenapa? Karena modal kami masih kurang. Baru tahun ini rencana mau mengajukan ke MBN untuk tambahan modal. Jadi maksudnya begini, kalau ibu misalnya menyetorkan menjual gabah ke kami, itu 5 hari Bu, baru bisa cair. Nah, khusus untuk MAI paling lambat 3 hari. Jadi harus sudah selesai. Khusus untuk MAI karena kita modalnya kan dari itu diputar. Kemudian petani jarang menjual gabah
di kami ini jarang menjual gabah GKP, jarang sekali. Jadi gabah itu dipanen, setelah dipanen dikeringkan, setelah dikeringkan dibawa ke rumah, setelah dibawa ke rumah disimpan, baru mau menjelang panen lagi, misalnya sudah mulai keluar male, sudah mulai menguning, baru itu dijual. Dan itu berdampak pada ini Pak, rendemen. Karena terlalu lama, masih mending disimpan kalau di lumbung. Ini disimpannya kan di tembok, ditumpuk, sehingga kualitasnya menjadi kurang bagus. Itu beberapa hal persoalan yang kami hadapi untuk penjualan atau rendemen di gabah. Jadi apa sih model bisnisnya FDP ini? Yaitu tadi premium, medium, beras khusus, dan sampingan. Produk sampingan dedak, menir, broken, reject. Reject itu beras-beras yang sudah pecah, warnanya hitam, dan itu dibeli untuk pakan ternak. Itu dibeli yang melihara bebek, yang mau entong, itu reject itu. Kalau menir, kemudian broken, itu digiling menjadi tepung, dan itu bisa untuk gorengan. Kalau di kami kan banyak perusahaan sale, jadi dibuat untuk perusahaan sale, seperti itu yang kami lakukan. Ini program pembinaan yang kami lakukan ini pada MDP. Kemudian ini persemian. Lanjut. Ini di blok-blok contohan Pak. Jadi kami langsung Pak, ini kerjasama dengan penyuluh nih. Sebab maaf ya, penyuluh kita ini kan sangat terbatas Pak. Penyuluh kita ini sangat terbatas, terus terang aja. Sehingga kami ikut gabung, ikut membina, sampai ikut turun ke sawah. Lanjut. Nah ini MAI 99 orang yang dapat ininya tahap awal, 4 kelompok tani, dan ini kualitas gabahnya kurang begitu bagus. Lanjut. Nah ini, jadi petani ini seperti ini Pak. Satu mobil ini tidak milik satu orang di MAI itu, mungkin milik 6, 7, 8, sehingga tiap tahun mesti ditimbang. Padahal kita punya timbangan itu mobil ya, yang besar. Jadi kalau ini timbang petani ini harus satu-satu Pak. Sebab karung yang ini kualitasnya tidak akan sama dengan karung yang ini, harganya pun akan berbeda. Jadi tidak disamakan satu karung, wah pasti sama, enggak. Jadi model bisnisnya seperti itu. Jadi betul-betul kita menerima gabah itu di depan pabrik, harga itu di depan pabrik. Tapi sebelumnya dikasih tahu Pak, petani itu jelaskan, di share. Harga gabah sekarang tertinggi 5,5 atau 5.500 per kilogram dengan syarat bla bla bla. Kalau turun dikasih tahu, kalau naik dikasih tahu, seperti itu Pak. Jadi mereka tidak ada dusta di antara kita, seperti itu. Jadi sepakatnya itu seperti ini. Next. Oke. Itu saja saya kira, karena waktu ya kita dibatasi oleh waktu. Nanti mudah-mudahan ada hal yang ingin disampaikan kepada kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentu dalam penyampaian ini kurang menarik atau kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Yaya.